kembali lagi di channel Legenda Anime Indonesia. Kali ini aku mau ngebahas anime Zankyou no Terror atau dalam bahasa Inggrisnya Terror in Resonance. Salah satu anime garapan studio MAPPA yang rilis tahun 2014. Tanpa nunggu lama-lama, langsung saja yuk kita mulai. Anime ini dibuka dengan aksi penyusupan fasilitas nuklir pemerintah Jepang yang dilakukan oleh dua orang pemuda bernama Nine dan 12. Sebagai tempat terlarang, tentu tempat tersebut memiliki tingkat keamanan yang sangat ketat. Namun berkat kejeniusannya, Nine dan 12 berhasil menyusup dan mencuri plutonium, unsur kimia radioaktif yang bisa dijadikan sebagai bahan bom atom. Kejeniusan mereka nggak didapatkan secara alami, melainkan hasil dari penelitian yang diberi nama Athena Plan. Sejak usia 5 tahun, mereka udah dijadikan sebagai kelinci percobaan dalam penelitian tersebut. Tapi sayang, Athena Plan nggak berjalan sesuai dengan rencana, di mana banyak anak yang dijadikan sebagai kelinci percobaan meninggal dunia. Dua pemuda inilah yang berhasil selamat dan kabur dari tempat penelitian. 6 bulan sejak penyusupan fasilitas nuklir, di kantor polisi bidang arsip, ada dua orang kepolisian yang bernama Shibazaki dan Mukasa. Saat itu, Mukasa sedang melihat video di internet. Di video yang dia tonton, ada dua orang pemuda yang meramal peristiwa yang bakalan terjadi di Tokyo. Orang yang ada di dalam video menamai dirinya sebagai Sphinx. Nine dan 12 adalah orang yang ada di balik nama Sphinx tersebut. Tentunya identitas tersebut dirahasiakan. Awalnya semua orang termasuk Mukasa menghiraukan ramalan Sphinx. Dia menganggap kalau Sphinx hanyalah bocah biasa yang lagi pansos dan pengen viral. Tapi ternyata apa yang ada di video benar-benar terjadi keesokan harinya. Di mana hari itu terjadi aksi teror dan peledakan sebuah gedung pemerintah yang ada di Tokyo. Berkat kejeniusan Sphinx, mereka sanggup merekayasa agar kejadian bisa semirip mungkin dengan apa yang ada di dalam video. Namun, ada saksi mata yang melihat aksi kriminalnya. Dia adalah Lisa, teman sekelas 12. Nine kemudian memberikan dua pilihan pada Lisa, yaitu mati atau menjadi komplotan teroris. Lisa adalah gadis pendiam yang menginginkan semua manusia menghilang. Lisa juga memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan ibunya. Buktinya, Lisa membuang bekal makan siang yang dibuat oleh ibunya ke dalam toilet. Tekanan-tekanan tersebutlah yang mendorong Lisa memilih menjadi komplotan teroris Sphinx. Selama beberapa hari, ledakan di gedung pemerintah Tokyo menjadi headline di acara-acara berita. Pihak kepolisian Jepang tentunya langsung bergerak cepat menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Setelah penyelidikan yang melibatkan berbagai ahli, disimpulkan kalau kejadian tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan aksi teror. Mereka juga menyimpulkan kalau pelaku aksi teror adalah orang yang sangat cerdas dan profesional. Namun pelaku pengeboman masih belum tercium jejaknya. Motif pelaku juga masih belum diketahui. Beberapa hari kemudian, Sphinx kembali beraksi. Sama seperti sebelumnya, sebelum bom meledak, Sphinx mengupload video ke internet terlebih dahulu dan memberikan teka-teki mengenai lokasi di mana bom dipasang. Dan teka-tekinya kali ini adalah apa yang awalnya berjalan dengan 2 kaki, lalu 4 kaki, dan akhirnya 3 kaki. Kepolisian khususnya Divisi 1 dibuat pusing oleh teka-teki tersebut dan merasa kalau mereka sedang dipermainkan oleh anak-anak. Pimpinan divisi yang bernama Kurahashi mencoba memecahkan teka-teki Sphinx. Kurahashi menebak kalau teka-teki Sphinx ada kaitannya dengan Oedipus dalam mitologi Yunani. Kurahashi menjelaskan kalau dalam mitologi Yunani, Oedipus dihadang oleh monster yang bernama Sphinx. Monster Sphinx memberikan teka-teki pada Oedipus jika ingin hidup. Teka-tekinya mirip dengan teka-teki yang diberikan oleh Sphinx pengebom. Dan jawaban teka-tekinya adalah manusia. Dari mitologi tersebut, kepolisian berkesimpulan kalau lokasi bom adalah tempat yang berhubungan dengan manusia, yaitu fasilitas penelitian DNA di Minato. Merasa udah memecahkan teka-tekinya, kepolisian langsung bergerak menuju tempat yang diduga lokasi bom berada. Tapi sayang, jawaban kepolisian ternyata salah. Saat waktu yang dimiliki habis, Nen meledakkan bomnya yang ternyata lokasinya berada di kantor kepolisian daerah Roppongi. Sebenarnya ada seorang mantan detektif top bernama Shibazaki yang mampu menjawab teka-teki dengan benar. Tapi dia terlambat memberitahukannya pada Kurahashi. Menyadari aksi teror yang dilakukan Sphinx semakin serius, pihak kepolisian akhirnya kembali menugaskan Shibazaki dari petugas arsip menjadi detektif. Kalau soal kemampuan udah nggak diragukan lagi. Shibazaki adalah detektif yang berpengalaman dan memiliki pemikiran yang sangat tajam setajam silat. Setelah kembali ditugaskan, Shibazaki langsung menyelidiki segala kemungkinan yang mengarah ke pelaku. Dalam penyelidikannya sejauh ini,
Diduga kalau pelaku pengeboman atau Sphinx sama dengan pelaku yang menyusup dan mencuri plutonium di fasilitas nuklir 6 bulan yang lalu. Bukti kuatnya adalah di peristiwa tersebut pelaku sama-sama meninggalkan kata VON di akhir aksi kriminalnya. Di saat banyak tanda tanya yang masih belum terungkap, Sphinx kembali mengupload video terbarunya. Masih sama seperti sebelumnya, Sphinx memberikan teka-teki yang berbunyi, "Bangunan apakah yang ada di sebelah rumah dewa?" yang memecahkan teka-teki. Tanpa membuang banyak waktu, Divisi 1 Kepolisian yang dipimpin oleh Guru Rahasia langsung berkumpul dan mencoba memecahkan misteri teka-teki Sphinx. Namun sampai rapat selesai, mereka masih belum bisa memecah teka-tekinya. Di malam hari, akhirnya Shibasaki mampu memecahkan teka-teki pengebom. Sebelum menjelaskan jawabannya, dia meminta mengadakan pers dan menyiarkan jawaban atas teka-tekinya secara langsung. Shibasaki juga meminta Kurahasi bertanggung jawab atas resiko jika ada hal buruk terjadi dari penyiaran pers. Meskipun beresiko, tapi permintaan Shibasaki disetujui oleh Kurahasi. Singkatnya, keesokan harinya, kepolisian melalui Shibasaki sebagai juru bicara menjawab teka-teki Sphinx dan menyiarkannya secara langsung. Di dalam siaran tersebut, Shibasaki bilang kalau lokasi bom ada di gedung sebelah kuil Shirahige di Katsushika. Kuil tersebut mendedikasikan pada dewa Arahabaki. Di saat yang bersamaan dengan pers Shibasaki, puluhan polisi penjinak bom menuju ke lokasi dan ternyata dugaan Shibasaki benar. Kepolisian untuk pertama kalinya berhasil menjinakkan bom Sphinx. Setelah berhasil menjinakkannya, kepolisian langsung menyelidiki lebih dalam kasusnya. Hasil penyidikan mereka terungkap fakta kalau mesiu yang digunakan Sphinx dibeli dari perusahaan mesiu Showa. Namun sekali lagi, jejak Sphinx masih belum tercium. Sphinx bisa mengelabui kepolisian dengan berbagai cara, misalnya menyamar sebagai orang lain dan menggunakan kredit palsu untuk membeli mesiunya. Di suatu malam ketika Shibasaki tengah menyantap ramen bersama Mukasa, acara di TV memberitakan kalau Sphinx udah mengupload video teka-teki terbarunya. Setelah melihat videonya, Shibasaki langsung pergi dari kedai ramen dan meninggalkan Mukasa sendirian. Sesampainya di kepolisian, Shibasaki bersama anggota yang lainnya langsung berusaha memecahkan teka-teki dari Sphinx. Di kolom komentar video yang diunggah oleh Sphinx, ada link menuju game Bomb Shock, game yang dibuat oleh Sphinx. Dari game tersebutlah, siapapun bisa mengertikan bom yang dipasang. Caranya, dengan mengisi kolom yang ada di game tersebut dengan jawaban dari teka-teki yang udah disampaikan oleh Sphinx di video yang terbarunya. Entah disengaja atau emang polisinya hebat, aksi pemasangan bom yang dilakukan oleh Sphinx kali ini disadari oleh kepolisian lebih cepat dari biasanya. Sphinx terekam kamera CCTV sebuah apartemen. Mengetahui hal tersebut, Kurahasi langsung memerintahkan bawahannya pergi ke apartemen buat menjinakkan bomnya. Sementara kepolisian bergerak menuju apartemen yang dimaksud, Shibasaki terus berupaya mengisi kolom jawaban game bom shock-nya. Setelah berulang kali memasukkan jawaban, akhirnya dia bisa menebaknya dengan benar. Dan jawaban yang benar adalah namanya sendiri atau Shibasaki. Meski berhasil menebaknya, waktu mundur bom masih belum berhenti, yang artinya bom masih aktif. Alasannya, dalam aturan Sphinx kali ini, hanya ada satu cara menggantikan bom, yaitu dengan mengisi jawaban di game Bomb Shock. Tapi kepolisian udah bertindak curang. Mereka mengirimkan pasukan penjinak bom. Karena kepolisian udah bertindak curang, meledaknya bom yang dipasang oleh Sphinx nggak bisa dihindari lagi. Tapi rupanya bom yang dipasang bukan seperti yang biasanya, melainkan kumpulan data investigasi yang dimiliki oleh Divisi 1 Kepolisian Jepang. Akhirnya di tengah malam, bom data meledak dan menyebar ke berbagai media yang ada di internet. Kinoshita yang memiliki jabatan sebagai cybercrime tentunya merasa sangat muak karena udah kecolongan dan dipermalukan oleh Sphinx. Di malam yang sama, 12 pergi menemui Lisa yang udah beberapa hari kabur dari rumahnya. 12 membawa Lisa pergi ke markas rahasia komplotan Sphinx. Meski sebenarnya, Nine melarang 12 membawa Lisa ke markas. Tapi saat di depan pintu markas, Lisa pingsan. Jadi ya mau gimana lagi? Nine mempersilahkan Lisa tinggal sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Sphinx kembali beraksi. Kali ini Nine dan 12 memasang bomnya bersama. Mereka menyamar sebagai petugas dan berhasil memasang bomnya di sebuah kereta api tanpa ada yang mencurigainya. Nggak lama setelah itu, video baru Sphinx muncul. Tentu saja, pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Mungkin karena udah terbiasa dengan pola teka-teki Sphinx. Kali ini nggak butuh waktu lama bagi Shibasaki buat memecahkan teka-tekinya. Dan lokasi bomnya ada di kereta api jalur Shuto Shinjuku. Ternyata teka-teki yang diberikan oleh Sphinx kali ini memang sengaja dipermudah. Sebenarnya, motif Sphinx melakukan aksi teror bukan hanya untuk menghancurkan atau memusuhi negara, dan itu disadari oleh Shibasaki. Shibasaki menyadari kalau 4 pimpinan dari lokasi bom sejauh ini semuanya pernah bergabung dengan Rising Peace Academy. Shibasaki menduga kalau Rising Peace Academy adalah target dari aksi teror Sphinx. Walau Shibasaki masih belum tahu secara pasti kenapa Sphinx menargetkan Rising Peace Academy.
Tinggal 1 jam tersisa sebelum bom meledak, tapi masih belum ada kabar kalau bom udah dijinakkan. Seperti yang udah disebutkan tadi, Sphinx nggak bertujuan menjadi pembunuh massal. Makanya 12 pergi menuju kereta api buat menjinakkan bomnya sendiri. Ketika berupaya menjinakkan bom yang dipasang, mereka sadar kalau ada pihak lain yang mencoba menghalangi. Dan itu adalah Five, salah satu teman mereka saat berada di Athena Plain. Karena dihalangi Five, meledaknya bom nggak bisa dihindari. Tapi beruntung, nggak ada korban yang meninggal. Ketika itu, 12 langsung pergi ke lokasi bom setelah sadar keretanya sedang berada di stasiun dekat markas. Di stasiun, dia berhasil mengaktifkan peringatan dini sebelum bomnya meledak. Di kepolisian, Shibasaki tentunya marah pada Kurahashi. Kurahashi sebelumnya menjelaskan udah ada divisi khusus yang pergi menjinakkan bom. Tapi kenapa sampai waktunya habis, bom masih belum dijinakkan? Padahal teka-teki udah terpecahkan jauh sebelum bom meledak. Kurahashi nggak memberikan alasan lebih jauh pada Shibasaki. Kurahashi menjawab kalau dia hanya mengikuti perintah atasan, yang entah siapa, nggak dia sebutkan namanya. Seperti biasa, setelah penyelidikan lebih lanjut, kepolisian mengadakan rapat. Dalam rapat ini, Kurahashi mengumumkan kalau FBI akan membantu kepolisian Jepang. Kurahashi juga menjelaskan segala permintaan dari FBI akan jadi prioritas utama kepolisian Jepang. Setelah pengumuman itu, rapat ditutup. Setelah rapat selesai, Shibasaki berjalan bersama dengan Kurahashi. Di sini Kurahashi bercerita pada Shibasaki apa yang nggak dia ceritakan pada saat rapat. Kurahashi menjelaskan kalau orang yang memerintahnya adalah sekretaris kabinet langsung. Campur tangan FBI juga atas persetujuan dari kabinet. Pemerintah Amerika yang diwakili oleh agen FBI tertarik dengan kasus pencurian di Aomori 6 bulan yang lalu. Di pagi hari, berita mengenai Sphinx kembali muncul. Tapi kali ini bukan melalui video, melainkan pesan berantailah Sphinx menyebarkan teka-tekinya. Tapi ternyata Sphinx ini adalah palsu atau tiruan, dan Sphinx asli langsung menyadari kalau orang yang ada di balik Sphinx tiruan adalah Five. Five melakukan tindakan nekat dengan memasang bom buat memancing Sphinx muncul. Meskipun udah tahu kalau ini semua hanyalah pancingan, Sphinx asli nggak bisa tinggal diam dan membiarkan Five bertindak seenaknya. Sphinx kemudian pergi ke lokasi bom setelah memecahkan teka-tekinya, dan tempatnya ada di Bandara Internasional Haneda. Pihak kepolisian juga udah memecahkan teka-tekinya, tapi lagi-lagi mereka diperintahkan oleh atasan untuk diam dan membiarkan divisi khusus yang bakal menangani bomnya. Sebenarnya, yang membatasi pergerakan kepolisian Jepang adalah Five. Dia dibantu oleh agen FBI yang bernama Clarence mengelabui kepolisian Jepang. Walau dibatasi, Shibasaki nggak mau tinggal diam. Dia menyadari ada sesuatu yang nggak beres dengan pemimpin kerjanya. Dia kemudian membulatkan tekadnya buat pergi ke Bandara Internasional Haneda. Shibasaki nggak sendirian, dia dibantu oleh 4 rekan kerjanya. Di bandara, Sphinx berhasil menyusup menggunakan identitas palsu. Namun pergerakan mereka tertangkap kamera CCTV yang dikontrol oleh Five beserta anggota FBI. Five kemudian memberikan permainan pada Sphinx. Permainannya adalah menggunakan bandara selayaknya papan catur. Jika berhasil menang, bidak terakhir yang ditunjukkan Five adalah lokasi bom dipasang. Setelah permainan Five dimulai, Sphinx berpencar. Nine meladeni permainan Five sedangkan 12 mencoba masuk ke ruang server dan mengacaukan kamera pengawas. Jika sebelumnya hanya menjadi beban, kali ini Lisa ikut beraksi. Dia membuat keributan dengan menggunakan asap buat mengalihkan perhatian. Berkat usaha Lisa, 12 berhasil menyusup ke ruang server dan merusak sistem kamera pengawas. Di saat yang bersamaan, Nine udah menyelesaikan permainan catur imajinasinya melawan Five. Dia berhasil skakmat Five dan mengetahui lokasi bom terpasang, yaitu di pintu 106 Bandara Haneda. Tapi setelah berada di lokasi, nggak ada bom yang ditemukan. Di saat itu, tiba-tiba Lisa menelpon. Lisa mengabarkan kalau dia disekap dan terkurung di dalam pesawat yang sedang bergerak. Pesawat tersebut dikendalikan dari jauh dan bergerak menuju pintu 106. Yang mengejutkan, di dalam pesawat tersebutlah bom terpasang. Sebenarnya mereka bisa membuat keributan buat mengevakuasi penduduk. Tapi jika mereka melakukannya, berarti mereka mengorbankan Lisa. Makanya Nine menghubungi Shibasaki dan meminta Shibasaki pergi ke ruang kendali buat menjauhkan pesawat dari kerumunan. Meskipun awalnya enggan menuruti perintah Sphinx yang notabene adalah teroris, tapi pada akhirnya Shibasaki mau menuruti permintaan Nine. Di ruang kendali, terjadi gesekan antara kepolisian pihak Shibasaki dengan kepolisian yang dikelabui oleh Five. Setelah saling dorong-mendorong, Shibasaki akhirnya berhasil menerobos masuk dan mengambil alih kendali pesawat. Di saat yang bersamaan, Nine dan 12 berhasil menyelamatkan Lisa. Lisa berhasil membuka jendela dan melompat ke arah mobil pengangkut yang dibawa oleh Nine dan 12. Beberapa saat setelah Lisa keluar, bom yang ada di dalam pesawat meledak.
Namun karena Shibasaki berhasil mengendalikan ruang kendali, pesawat diledakkan sejauh mungkin dari keramaian. Dan akhirnya nggak ada satupun korban jiwa dari insiden tersebut. Tapi akibat tindakan Shibasaki dalam insiden Bandara Haneda, dia dijatuhkan hukuman skorsing selama waktu yang nggak ditentukan. Sedangkan bawahan yang mengikutinya diskor selama 3 bulan. Mereka dianggap udah menghalangi penyelidikan. Bahkan ketika Shibasaki mencoba menceritakan kebenaran insiden bom di Bandara Haneda, lansana kepolisiannya dicabut oleh pimpinan polisi. Keesokan harinya di waktu petang, Lisa sedang sendirian di markas. Ketika itu, dia mendapatkan sebuah paket. Saat dia membukanya, ternyata paket tersebut berisi bom. Tapi untungnya Lisa berhasil pergi, meninggalkan bangunan sebelum bomnya meledak. Karena markasnya hancur, otomatis mereka pindah. Dan markas barunya yang sekarang berada di gedung bekas game. Di gedung tersebut terjadi sedikit gesekan antara Nine dan 12. Muncul keraguan dari dalam diri 12, di mana dia menyarankan Nine buat berhenti melakukan aksi teror. Tapi Nine tetap bersikukuh melanjutkannya, karena dia nggak bisa melupakan masa lalunya. Tanpa disadari, perseteruan mereka didengar oleh Lisa. Lisa kemudian kabur dari markas, karena dia merasa hanya jadi beban kalau tetap tinggal bersama. Berniat kabur biar nggak jadi beban, Lisa malah ditangkap oleh Five dan dijadikan sandera buat memancing 12 dan Knife. Beralih ke Shibasaki, meskipun sedang diskor, dia tetap menyelidiki kasus Pink. Dari penyelidikannya, dia mengetahui berbagai informasi mengenai Athena Plan. Dari pemaparan narasumber yang diwawancaranya, Athena Plan adalah proyek yang melibatkan anak yatim piatu di bawah usia 5 tahun. Anak yatim yang dipilih diberikan tes dan wawancara. Yang lolos tes bakal dibawa oleh kementerian atas nama Aoki Sota. Tapi setelah dibawa, pihak yayasan yang sebelumnya merawat nggak diberikan kabar apapun. Keberadaan mereka seketika hilang bagai tertelan bumi. Shibasaki kemudian meminta Kinoshita buat mencari alamat atas nama Aoki Sota. Dari penelusuran selama berjam-jam, Kinoshita berhasil menemukan alamat Aoki Sota. Gak menunggu lama, di malam hari yang diguyur hujan, Shibasaki ditemani Hamura langsung pergi ke rumah Aoki. Singkatnya mereka sampai dan bertemu dengan Aoki Sota. Dari penuturan Aoki Sota, ada banyak hal yang mencengangkan terkait Athena Plan. Sekretaris Kementerian Kesehatan yang bernama Yamamoto Shigeru meninggal 3 tahun yang lalu setelah berusaha mengungkap rahasia Athena Plan. Yang artinya mengungkap rahasia Athena Plan sangatlah berbahaya bagi nyawa Shibasaki dan Hamura. Athena Plan berkaitan dengan sindrom Savant, kondisi langka yang mencerminkan adanya tingkat kecerdasan tertentu yang sangat menonjol. Biasanya terjadi pada orang yang memiliki gangguan spektrum autisme, juga pada orang dengan tingkat IQ di bawah rata-rata. Nah, Athena Plan dibuat untuk menghasilkan sindrom Savant tanpa adanya gangguan spektrum autisme. Bisa dibilang, Athena Plan adalah proyek menciptakan manusia sempurna yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tanpa kekurangan. Athena Plan berakhir dengan kegagalan dan ditutup 7 tahun yang lalu. Jumlah anak atau yang para peneliti sebut sebagai kelinci percobaan ada 26 anak. Namun dari semuanya banyak yang meninggal karena tubuh mereka nggak sanggup melawan obat-obatan yang diberikan oleh ilmuwan Athena Plan. Hanya ada 3 anak yang bisa bertahan hidup. Mereka adalah 9, 12, dan 5. 9 dan 12 kabur dari tempat penelitian 8 tahun yang lalu. Sedangkan 5 dibawa oleh agensi Amerika 7 tahun yang lalu atau pada saat proyek ditutup. Orang nomor 1 yang paling bertanggung jawab di balik Athena Plan adalah Dr. Mamiya, politikus yang mencoba bunuh diri dan membuat Shibasaki diturunkan jabatannya ke divisi arsip. Di saat Shibasaki menyelidiki Athena Plan, Sphinx sedang menjalankan aksi terakhirnya. Namun kali ini, aksi mereka nggak semulus biasanya. Lisa yang tertangkap oleh 5 dijadikan sandera buat memancing kedatangan 12. Kondisi tersebut membuat perseteruan 5 dan 12 semakin memanas, hingga akhirnya mereka berpisah dan mengambil jalannya masing-masing. Sesampainya di Beang Lala, tempat Lisa berada, udah ada bom yang jumlahnya sangat banyak terpasang melingkari tubuh Lisa. Diselimuti hujan yang menandakan kalau kondisi saat ini begitu mencekam, 12 berusaha menjinakkan bomnya satu persatu, walau mungkin itu adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Orang yang paling profesional sekalipun nggak mungkin sanggup menjinakkan bom sebanyak itu hanya dalam 8,5 menit. Meski mustahil, tapi nggak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh 12 selain mencoba menjinakkannya. Di tengah rasa pasrah, 5 menghubungi 12 dan memberikan 2 pilihan yang sangat sulit. Mati bersama gadis pujaan, atau memberitahu lokasi plutonium yang mereka curi 6 bulan yang lalu. Jika memilih memberitahu, sama artinya 12 udah mengkhianati Nine. Tapi jika sebaliknya, bom yang ada di tubuh Lisa bakal meledak dan menewaskan mereka berdua. Beberapa detik sebelum meledak, 12 memilih memberitahu lokasi plutoniumnya, yaitu di sekolah Locker D12. Seluruh kepolisian bersama dengan agen FBI langsung bergerak ke tempat yang dimaksud. Tapi rupanya, Nen udah lebih dulu mengambil plutonium dan memasang bom yang terakhir. Keesokan harinya, setelah memasang bom, Nen menyerahkan dirinya ke kepolisian. Mendengar kabar tersebut, Kurohashi langsung pergi buat menginterogasi Nen secara langsung. Saat di ruang interogasi, Nen meminta berbicara dengan detektif Shibasaki. Tapi karena permintaannya nggak bisa dipenuhi,
dia meminta hal lain, yaitu mengadakan pers secara langsung. Permintaan Nine kali ini bisa dipenuhi oleh kabinet. Jam 8 malam nanti akan dijadwalkan siaran pers secara langsung oleh Nine. Waktu petang di hari yang sama, Nine dikawal oleh beberapa mobil kepolisian bergerak menuju ke tempat penyiaran pers. Tapi perjalanan mereka dicegat oleh Five beserta agen FBI. Di saat Nine terpojok, 12 datang membantu dan meletakkan granat ke arah mobil Five. Mobil yang dikendarai oleh Five kemudian oleng dan berhenti. Apa yang dilakukan oleh Five sejauh ini menyimpang dari tujuan sebenarnya FBI datang ke Jepang. Tujuan awal yang sebenarnya buat menangkap pencuri plutonium. Tapi Five malah terlalu asik bermain dan bertindak merugikan FBI. Karena Five udah nggak bisa ditoleransi lebih jauh lagi oleh FBI. Tugas dan wewenang Five dicopot oleh Clarence saat itu juga. Clarence kemudian menodongkan pistolnya ke arah Five, tapi rupanya dia tertembak duluan oleh Five. Setelah menembak Clarence, Five mengejar Nine dan memojokkannya. Tapi Five nggak membunuh Nine, melainkan hanya mengatakan salam perpisahan. Dari kata-katanya, dapat disimpulkan kalau semua hal nekat yang dilakukan oleh Five semata hanya untuk menyelesaikan permainan bersama Nine. Sejak di Athena Plan, Five belum pernah mengalahkan satu kali pun melawan Nine. Dan di malam inilah, Five udah merasa puas bermain. Dia kemudian meletakkan mobil bersama dirinya. Walau tanpa bunuh diri sekalipun, Five bakalan meninggal. Tubuhnya nggak bisa menahan lebih lama lagi penyakit akibat obat-obatan yang dia konsumsi saat di Athena Plan. Jam 8 malam, muncul video yang diunggah secara otomatis jika pers batal dilaksanakan. Dari video tersebut, Nine mengabarkan udah memasang bom dan bakal meledak pukul 10 malam nanti. Setelah video tersebut diunggah, semua warga yang ada di wilayah Kanto dievakuasi sejauh mungkin dari zona gawat darurat. Di kepolisian, Shibasaki mencoba mencari lokasi bom, tapi kali ini nggak ada teka-teki yang diberikan oleh Sphinx. Shibasaki kemudian mencoba menghubungi Haruka, anaknya yang sedang sekolah di jurusan kimia dan nuklir. Haruka menjelaskan ada kemungkinan kasus di mana bom atom yang diledakan tapi nggak bakalan merenggut korban jiwa, yaitu jika bom atom diletakkan di lapisan stratosfer bumi. Gak lama setelah itu, bom ditemukan melayang di udara. Skuadron Angkatan Udara langsung dikerahkan, tapi waktu mereka nggak cukup. Jadi pada akhirnya, seluruh pasukan ditarik mundur. Pada jam 10 malam tepat, bom atom meledak. Ledakannya menciptakan gelombang elektromagnetik dan mematikan seluruh perangkat elektronik yang ada di Jepang. Di saat semua alat elektronik padam, Nine menciptakan cahaya aurora di langit. Keesokan harinya, Nine mengubur Five di tempat yang sama dengan rekan-rekannya semasa Athena Plan dulu. Lisa dan 12 datang menghampiri. Mereka semua kemudian bermain menghabiskan sedikit waktu yang tersisa. Masih di hari yang sama, detektif Shibasaki datang dan menangkap Sphinx. Hal ini memang udah direncanakan Sphinx. Dari awal, mereka berencana tertangkap. Tujuan sebenarnya Sphinx adalah ingin dianggap ada oleh dunia. Mereka juga ingin menyampaikan rahasia mengenai Athena Plan pada dunia, khususnya petinggi yang terlibat dengan Athena Plan. Di saat itu, agen FBI datang. Clarence yang ternyata masih hidup memerintahkan bawahannya menembak Sphinx. Meski Nine mengancam bakal meledakkan bom, tapi Clarence mengabaikannya, dan 12 meninggal terkena tembakan. Di saat senapan mengarah Nine, Shibasaki menghalanginya. Shibasaki berjanji pada Nine akan menjelaskan tujuan Sphinx dan membawa kasus Athena Plan pada pengadilan. Nine mempercayai apa yang Shibasaki janjikan. Di saat itu, telinga Nine mulai berdengung, hingga akhirnya dia meninggal. Sama seperti anak Athena Plan yang lainnya, tubuh Nine gak bisa menahan lebih lama lagi. Demikian juga dengan 12. Tanpa ditembak oleh FBI sekalipun, dia bakal meninggal dalam waktu dekat. Seperti apa yang dijanjikan, Shibasaki mengungkap semua pada dunia tentang Athena Plan dan segala hal terkait dengan Sphinx, termasuk membawa orang yang bertanggung jawab dalam kasus Athena Plan, yaitu Dr. Mamiya dan petinggi yang lainnya ke pengadilan. Ending dari anime ini memperlihatkan Lisa yang menjelaskan makna kata VON pada Shibasaki, yang ternyata memiliki arti harapan dalam bahasa Finlandia. Cukup sekian videonya. Terima kasih udah menonton. Terakhir, my name is D and bye.